Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Jalani. Kembali lagi di channelnya BH Bincang Horor. Oke, untuk kalian yang baru klik video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar kita jadi lebih giat lagi buat upload video untuk nambahin episode bincang horor selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Oke, jadi cerita horor kali ini dikirim sama Kasara. FYI teman-teman, jadi Kasara ini adalah nama samaran ya, nggak nama aslinya, karena permintaan dari narasumbernya juga untuk disamarkan namanya karena sensitif, menyangkut keluarganya Kasarah juga. Jadi untuk mengurangi rasa hormat kita panggil aja Kasarah ya. Nah, kita masuk ke latar belakangnya Kasarah. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Pertamanya Kasarah, dia berumur 15 tahun. Anak keduanya laki-laki yang bernama Doni, dia berumur 14 tahun, dan anaknya yang terakhir namanya Saras. Si Doni ini ke si Sarah itu cuma beda 1 tahun, sedangkan si Saras itu umurnya baru 5 tahun. Keluarganya Kasara ini hidup bahagia sekali karena mereka saling menyayangi satu sama lain, walaupun dibilang mereka itu jauh dari kata sederhana karena mereka sangat kekurangan gitu. Jadi mereka ekonominya sangat sulit dan sangat kekurangan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Nah, si Sarah ini dia sekolah di SMP, sedangkan adiknya si Doni itu tuh nggak sekolah. Dia bantuin ayahnya untuk berjualan. Terus adiknya lagi yang terakhir yang kita sebut aja si Saras ini. Si Saras itu sama ibunya di rumah. Si Saras itu dijagain sama ibunya di rumah. Jadi setiap kayak Kasarah pergi sekolah, otomatis ayah sama si Doni ini juga kerja juga gitu, berjualan juga. Oke, singkat cerita, di pagi hari waktu itu si Doni ini sama ayahnya bersiap untuk berjualan, sedangkan si Sarah dia bersiap untuk pergi ke sekolah. Nah, udah tuh si Sarah pergi ke sekolah dan si Doni sama ayahnya ini pamit ke ibunya untuk pergi berjualan. Di saat tiba di tempat mangkalnya atau yang biasa mereka jualan di situ, si Doni ini disuruh sama ayahnya untuk membeli bahan yang kurang gitu. Dia disuruh beli minyak kalau nggak salah. Dia disuruh beli minyak ke warung seberang. Nah, saat si Doni nyebrang ini, tiba-tiba tuh ada mobil yang nggak sengaja nabrak si Doni ini. Sampai si Doni itu kayak mental jauh banget gitu. Saat ayahnya ngelihat itu, dia tuh panik dan langsung nyamperin si Doni ini. Dan gilanya lagi, orang yang nabrak si Doni ini dia tuh kabur gitu, gak bertanggung jawab, jadi tabrak lari gitu. Nah, ayahnya tuh langsung nyamperin si Doni ini dan pokoknya dia teriak minta tolong. Ada 2 warga yang sedang lewat dan ayahnya langsung minta tolong ke mereka agar si Doni ini cepat-cepat dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, tibanya si Doni di rumah sakit ini, dia langsung disambut sama dokter-dokter di sana dan langsung dibawa ke ruangan agar cepat-cepat diobatin gitu. Singkat waktu, si dokter yang ngobatin si Doni ini keluar dari ruangan dan dia ngomong lah ke bapaknya ini. Kita sebut aja bapaknya Kasara ini dengan nama Pak Harto ya, biar lebih gampang. Nah, si dokter ini langsung ngampirin si Pak Harto ini dan dia bilang, "Pak, sebaiknya anak Bapak harus segera diambil tindakan operasi karena di bagian kepalanya dia mengalami cedera yang cukup parah dan harus segera mengambil tindakan operasi gitu." Terus si bapaknya bilang kayak, "Iya dok, langsung aja gitu." Terus si dokternya juga bilang lagi,
Iya Pak, tapi kita perlu persetujuan Bapak, dan Bapak juga harus cepat-cepat mengurus administrasi di resepsionis. Terus si Pak Harto ini mengiyakan dan langsung segera mengurus ke resepsionis. Tibanya Pak Harto di resepsionis, pokoknya Pak Harto saat di resepsionis tuh nanyalah biaya yang diperlukan untuk operasi si Doni ini. Dan biaya yang diperlukan untuk operasi si Doni ini ternyata nggak kecil gitu. Perlu puluhan juta untuk mengambil tindakan operasi ini. Di situ Pak Harto ini bingung karena dia nggak punya uang sebanyak itu. Di situ dia langsung telepon istrinya dan ngabarin istrinya kalau misalkan si Doni mengalami kecelakaan dan harus segera dioperasi gitu. Dan memerlukan biaya yang disebutin sama si mbak resepsionis tadi. Nah, ketika mendengar itu, istrinya itu kaget gitu. Selain kaget karena berita kecelakaan si Doni, istrinya juga kaget sama nominal biaya yang diperluin untuk biaya operasinya si Doni gitu. Karena yang kita tahu kan mereka sangat kekurangan gitu kan dalam ekonomi. Pokoknya istrinya Pak Harto ini nangis ke Pak Harto, dari mana kita bisa dapat uang sebanyak itu Pak, sedangkan kita aja untuk makan sangat susah gitu. Istrinya bilang kayak gitu. Terus Pak Harto nenangin istrinya dan dia bilang ke istrinya buat tenang aja, nanti saya akan nyoba minjem ke saudara-saudara atau ke teman-teman saya gitu, kata Pak Harto. Nah, singkat cerita, Pak Harto ini pulang ke rumahnya dan dia ngabarin istrinya kalau misalkan dia nggak dapat pinjaman sama sekali, nggak ada yang mau minjemin. Bahkan dia ke saudara dekatnya, bukannya malah dapat pinjaman, tapi dia malah dihina sama saudara dekatnya ini. Pokoknya Pak Harto sakit hati lah sama omongan dari saudaranya ini, dan dia udah coba minjem ke tetangga-tetangga juga nggak dapet gitu. Si Sarah yang baru pulang dari sekolah, dia kaget ngelihat ayah sama ibunya tuh nangis gitu, kayak bingung, kayak orang bingung. Terus dia nanya ke ibunya, "Bu, ini apa yang terjadi? Kok ibu sama ayah nangis gitu kan?" Terus ibunya bilang kayak, "Iya Sarah, adik kamu ngalamin kecelakaan dan dia dan butuh banyak biaya banget buat ngobatin dia karena dia harus dioperasi." Ibunya bilang kayak gitu. Nah, si Sarah yang baru dengar itu dia kaget dan shock banget, kayak dia mau bantu juga mau bantu apa gitu, dia kan juga nggak kerja kan, baru sekolah kan. Terus si Sarah ini nanya ke ibunya, "Terus gimana Bu? Kita nggak mungkin kan punya biaya sebanyak itu gitu." Terus ibunya bilang, "Iya tadi juga ayah udah coba minjem kemana-mana dan nggak dapet gitu." Nah, singkat cerita, di sore harinya ada teman ayahnya yang nyamperin ke rumah si Sarah ini, dan di situ dia ngajakin si ayah ini atau Pak Harto ini buat ngobrol berdua gitu sama si temennya ini. Ini temennya Pak Harto ya, kayak temen jualan dia gitu. Kalau lagi mangkal gitu, dia kayak mangkal bareng di situ sama temennya ini. Temennya ini pokoknya ngobrol sama Pak Harto, dan si Sarah ini nggak dengar. Yang si Sarah dengar itu tuh temennya kayak nanya ke si ayah kayak, "Kamu butuh duit kan?" katanya. Kamu lagi butuh duit kan buat berobat anak kamu?" katanya. Terus si ayah ini jawab kayak, "Iya" gitu. Bilang lagi kayak, "Saya bisa bantu kamu buat dapetin uang yang kamu butuhin, tapi kamu harus ikut saya sekarang juga." Tanpa pikir panjang, ayahnya langsung mengiyakan dan langsunglah pamit ke istrinya dan juga ke si Sarah ini. Tak lupa dia juga membawa tasnya, dan di sore itu juga si ayahnya si Sarah ini langsung ikut sama temennya. Nah, singkat cerita ternyata si Pak Harto ini tuh dibawa ke tempat kayak apa ya? Pokoknya dia tuh ternyata dibawa ke dukun sama si temennya ini. Terus di situ Pak Harto kaget kayak, "Kok kamu bawa saya ke sini? Bukannya tadi kamu bantuin saya buat nyari uang yang saya butuhin gitu kan dari Pak Harto." Terus si temennya ini bilang, "Iya, ini tempatnya. Di sini kamu bisa dapetin uang itu gitu." Terus Pak Harto kayak, ya udah tahu gitu, pasti kalau misalkan kayak datang ke sini ya
gitu bakalan kayak ada ritual atau kayak konsekuensi yang bakalan dia terima. Terus si temennya ini bilang kayak udah nggak ada cara lain Harto, dan kamu juga butuh duit secepatnya kan. Terus di situ kayak Pak Harto mikir lagi kayak bener juga gitu yang diomongin sama temennya ini. Lagian siapa juga yang mau minjemin uang sebanyak itu ke saya gitu. Jadi Pak Harto kayak mikir lagi dan akhirnya dia mengiyakan untuk pergi ke dukun ini. Saat di depan rumahnya, Pak Harto sama si temennya ini ternyata udah disambut sama si dukunnya. Kita sebut aja dukunnya ini Pak Joko ya. Ternyata Pak Joko udah nyambut mereka dan tahu bakalan kedatangan gitu. Karena sebelumnya temennya Pak Harto ini ternyata udah bilang kalau misalkan mereka mau kesini gitu. Di situ juga si Pak Joko ini langsung nyuruh Pak Harto buat masuk ke dalam, sedangkan temennya ini suruh nunggu di luar. Nah, tibanya di dalam, Pak Harto ini langsung menjelaskan lah apa yang terjadi sama dia. Tapi ternyata Pak Joko ini lebih tahu gitu sama yang dialamin si Pak Harto ini. Tanpa Pak Harto ngomong ternyata Pak Joko udah tahu gitu. Dia bilang kayak, kamu kesini butuh duit kan? Kamu kesini butuh kekayaan kan? Terus Pak Harto ini bilang kayak, iya Pak, saya butuh banget duit dan saya butuh duit ini buat berobat anak saya, dan saya juga nggak mau dihina lagi sama tetangga ataupun saudara saya. Pokoknya saya sudah bosan hidup miskin. Itu yang dibilang sama Pak Harto ini. Di situ si dukunnya kayak bilang lagi kayak, saya bisa membuat kamu kaya, tapi harus ada 3 syarat yang harus kamu penuhin. Di situ Pak Harto ini bilang kayak, syarat apa yang harus saya lakukan Pak untuk bisa mendapatkan kekayaan ini? Terus Pak Jokonya lagi bilang kayak, yang pertama kamu tuh harus tinggalin semua yang berhubungan sama ibadah atau kayak mengaji atau sholat. Pokoknya kamu nggak boleh ngelakuin itu lagi. Dan yang kedua, kamu harus nyiapin ruangan kosong untuk menjalani ritual di ruangan tersebut. Yang ketiga, kamu harus menyiapkan tumbal. Sebenarnya saat Pak Harto ngedengar 3 syarat itu, dia tuh kayak udah bingung dan apakah ini benar-benar harus dia lakuin gitu. Kayak ini jalannya salah. Sebenarnya dia tahu ini jalannya salah, tapi dia juga kayak udah buntu banget karena juga nggak ada yang minjemin dia uang kan. Terus dia juga katanya udah kayak capek dihina, capek hidup miskin. Pokoknya dia udah buntu banget pikirannya dan ya udah dia mikirnya emang ini mungkin cara satu-satunya. Tanpa pikir panjang, Pak Harto langsung mengiyakan 3 syarat tersebut. Tapi sebelum mengiyakan 3 syarat tersebut, Pak Harto sempat bertanya kayak, untuk bagian tumbalnya itu tumbal apa yang harus saya berikan Pak? Terus Pak Joko ini bilang, ya kamu harus membalin salah satu dari 3 anak kamu. Di situ Pak Harto kaget banget, kayak dia kan sayang banget sama anaknya gitu. Terus dia bilang lagi ke Pak Joko, emang gak ada cara lain gitu Pak untuk mengganti syarat yang ketiga ini? Saya menyayangi ketiga anak saya. Pak Harto tuh bilang kayak gitu. Terus Pak Joko ini bilang, tidak bisa, itu harus dari darah daging kamu, dan kamu harus memilih dari ketiga anak ini untuk dijadikan tumbal. Sebenarnya di situ Pak Harto ini kayak berat gitu. Tapi tadi itu dia udah kayak gelap mata dan udah buntu banget pikirannya. Jadi alhasil dia mengiyakan, dan singkat cerita pokoknya perjanjian bersama Pak Joko ini sudah selesai, dan Pak Harto ini segera pulang bersama temannya untuk menyiapkan ritual apa yang diperintahkan oleh Pak Joko ini. Oh iya guys, jadi tadi waktu Pak Joko ini pergi ke rumah dukun ini untuk tadi ya mendapat kekayaan, si ibunya ini pergi ke rumah sakit untuk jagain si Doni. Karena kan si Doni di rumah sakit gak ada yang jagain kan, jadi pergilah si ibunya ini ke rumah sakit untuk jagain si Doni. Jadi yang di rumah itu ada si Sarah sama adik bungsunya yang bernama si Saras ya, Saras. Nah, udah tuh singkat cerita Pak Harto ini pulang ke rumahnya dan ya dia berpapasan sama Sarah sama Saras. Terus si Sarah ini yang tertua gitu kan, yang kakak tertuanya, dia bilang kayak gini ke Pak Harto, Bapak dari mana? Bapak dari mana? Kok baru pulang jam segini? Udah kamu jangan banyak tanya kan, kata Pak Harto.
Kamu pokoknya diem. Sekarang kamu pergi ke kamar dan kamu nggak boleh buka kamar kamu sama sekali. Emang kenapa Pak? Kata si Sarah. Udah kamu tuh jangan banyak tanya gitu, kata Pak Harto. Pokoknya Pak Harto ini kayak sifatnya dari situ udah berubah banget. Dia jadi kasar dan ngebentak anaknya ini. Padahal dia sebelumnya nggak pernah ngebentak anaknya. Di situ si Sarah ini kayak bingung sama perilaku ayahnya ini. Cuman ya udahlah. Si Sarah ini menuruti apa yang diperintahin sama ayahnya. Dia pergi ke kamar membawa si Saras ini. Pokoknya dia ngunciin kamarnya sampai si ayahnya ini manggil dia gitu. Sampai si ayahnya ini ngebolehin dia untuk keluar gitu. Oke, singkat cerita si Pak Harto ini langsung menyiapkan peralatan-peralatan untuk melakukan perjanjian bersama si iblis ini. Untuk melakukan perjanjian agar dia mendapat kekayaan kan dari si iblis ini. Nah, udah tuh, dia nyedain ruangan kosong. Kebetulan ada gudang yang gak dipakai di rumahnya si Sarah ini. Nah, itu dijadiin tempat ritualnya gitu sama Pak Harto ini. Dia kayak nyiapin sesajen kayak dupa, terus kayak bunga 7 rupa, terus kayak apa lagi ya? Dia nyiapin darah ayam cemani yang ditaruh di kayak kendi gitu loh, ditaruh di kendi. Terus dia juga menyalakan lilin. Pokoknya kayak ya sesajen kayak gitulah ya. Dimasukkanlah si sesajen ini ke ruangan tersebut. Saat Pak Harto ini melakukan ritual itu, tiba-tiba ada sosok yang berada di depannya Pak Harto ini. Dia tuh badannya tinggi, besar, dan mulutnya robek sampai sini. Dan matanya itu kayak penuh darah gitu loh, kayak merah sampai kayak ada darah yang bercucuran gitu dari matanya tersebut. Pak Harto yang kayak baru pertama kali ngelihat makhluk itu, dia tuh kaget dan sempat berteriak. Si Sarah yang ada di kamar juga kayak dengar gitu, cuman dia takut dimarahin sama bapaknya kalau dia pergi keluar. Padahal dia kayak ngerasa padahal dia takut kalau bapaknya ini kenapa-napa. Cuman dia juga nggak berani kalau misalkan dia keluar karena takut dimarahin sama Pak Harto ini. Nah, singkat cerita Pak Harto sempat teriak tuh kan. Dia pokoknya kayak ketakutan. Terus si sosok ini bilang, "Kamu jangan takut. Saya di sini untuk memberikan kekayaan kepada kamu." Terus di situ Pak Harto ini bilang kayak, "Ya, tolong bantu saya untuk mendapatkan kekayaan." Terus si sosok ini bilang, "Bisa. Itu bisa saya atur. Tapi kamu harus memberi saya terlebih dahulu tumbal yang sudah dijanjikan." Dan kalian tahu nggak siapa anak yang dijadiin tumbal untuk perjanjian ini? Kita lanjut part 2.